pengawasan, bukan rapat fungsi anggaran, ya, rapat fungsi pengawasan. Jadi baik kalau yang hadir di sini ini memang semua stakeholder yang mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menjalankan transportasi perkereta-apian. Pengawasan yang dimaksud utama adalah bagaimana kerja dan kinerja semua stakeholder ini dalam memberikan pelayanan transportasi perkereta-apian kepada masyarakat. Tadi benar dijelaskan oleh Dirjen Dirjen Perkereta-apian bahwa tolok ukur kinerja itu diantaranya adalah soal keselamatan, soal pelayanan. Tapi ada satu hal yang perlu mendapatkan perhatian, yang ini juga menjadi tolok ukur mestinya, yaitu soal harga atau tarif angkutannya, tarif transportasinya, harga tiketnya, begitu. Tidak dimasukkannya sebagai harga tiket ini juga ada sesuatu pertanyaan mengapa tidak dimasukkan, gitu kan. Tapi meskipun tidak dimasukkan, harga tiket itu bisa diketahui dan dikontrol secara langsung oleh masyarakat, oleh publik. Di perkereta-apian, kita kritisi soal harga tiket, itu sudah sangat bagus, terjangkau oleh masyarakat. Sangat memprihatinkan yang terjadi pada transportasi udara. Sangat memprihatinkan. Harga tiket pesawat itu sangat mahal, mengalami peningkatan yang sangat signifikan di luar dari jangkauan masyarakat. Nah, kalau di kereta api itu saya memberikan apresiasi, baik itu yang dikelola oleh KAI, baik itu dioperasionalkan oleh KCI, MRT, dan LRT, itu harga tiketnya sangat bagus. Kemudian saya ingin masuk pada target kinerja perkereta-apian, yaitu masalah keselamatan. Keselamatan ini merupakan faktor yang sangat penting. Dari segala aspek yang ingin kita capai, bahwa keselamatan ini merupakan aspek utama dan yang pertama untuk mendapatkan perhatian. Keselamatan perlintasan sebidang itu masih sangat memprihatinkan. Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 dan Peraturan Menteri tahun 2018 perlu mendapatkan satu kritikan. Ya. Perlintasan sebidang ini dibebankan atau ditanggung bersama-sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Secara logika, pemerintah daerah ini mestinya tidak mendapatkan beban untuk menjamin atau menyiapkan segala sesuatu dan bertanggung jawab terjadinya keselamatan atau tidak terjadinya kecelakaan di perlintasan. Mengapa demikian? Karena jalur kereta api ini kan jalur khusus yang direncanakan dan dibangun oleh Kementerian Perhubungan, oleh pemerintah pusat, menentukan jalurnya, menentukan titik-titik persimpangan sebidang itu kan juga ditentukan oleh pusat. Pemerintah daerah itu hanya menerima sesuatu yang sudah jadi, itulah diterima keadaan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak akan bisa berbuat apa-apa mestinya terhadap hal ini dan mestinya tidak diberikan beban untuk itu, gitu kan? Tapi mengapa diberi beban, gitu kan? Bahwa keselamatan itu merupakan keselamatan di perlintasan kereta api sebidang merupakan bagian juga dari tanggung jawab pemerintah daerah. Itu. Ini menjadi satu pertanyaan besar. Jadi mestinya kereta apian termasuk sistem keselamatan perlintasan sebidang itu satu kesatuan manajemen yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkereta Apian. Itu. Sampai hal ini tidak tuntas.
Kalau Dirjen Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian tetap berlindung pada payung hukumnya, yaitu undang-undang itu kan. Tetapi ini perlu dilakukan satu evaluasi oleh Dirjen Perkeretaapian. Termasuk juga bahwa prasarana perkeretaapian, badan kereta api, badan perkeretaapian itu lintas perkeretaapian, rel kereta apinya, kemudian fasilitas perkeretaapian termasuk sinyal dan juga alat komunikasi semuanya itu kan milik negara, ya kan, milik negara. Kemudian oleh pemerintah perawatan, pemeliharaan dan operasionalnya ya, diserahkan kepada Kereta Api Indonesia melalui mekanisme AIMO, gitu, melalui mekanisme AIMO. Kemudian besaran AIMO itu ditentukan oleh Menteri Perhubungan sebagai pedoman untuk dilakukan perawatan, pemeliharaan, dan operasional kepada Kereta Api Indonesia. Itu. Ini merupakan sesuatu yang penting ya, untuk dicermati. Mengapa? Karena kalau AIMO-nya ini rendah, ya, besaran AIMO-nya itu ternyata jauh di bawah daripada kebutuhan, ini bisa berimplikasi terhadap faktor terjadinya kecelakaan. Kalau dari Direktur KCI tadi menyampaikan bahwa umur rel kereta api 100% di atas 30 tahun. 100% di atas 30 tahun. Ada sedikit yang sampai 40 sampai 50 tahun begitu. Tetapi prasarana kereta api yang dalam pengelolaannya oleh Kereta Api Indonesia. Interupsi Pak, ini ketuanya nggak ada itu. Sudah, lanjut aja Ketua. Saya sudah diamanahkan tadi. Ya. Nah, di sini aja dulu. Bapak ini kan bicara dengan pemerintah. Bicara dengan mitra kerja. Coba yang diamanatkan kepada Kereta Api Indonesia, umur relnya itu banyak sekali. Yang di atas 100 tahun. Di atas 100 tahun. Ya. Itu kan sangat membahayakan, seperti yang terjadi kecelakaan kecelakaan kereta api di Brebes karena ambrolnya jembatan kereta api. Kemudian anjloknya kereta api, ini kan karena faktor badan kereta api yang bisa saja faktor pemeliharaannya menjadi tidak intensif, yaitu oleh karena AIMO-nya rendah. Gitu kan. AIMO yang rendah ini dari tahun ke tahun, kalau saya melihat, membaca berita itu Pak, di media sosial, dari tahun 2015 AIMO itu mencapai hampir 70% dari kebutuhan. 2016 turun menjadi 40 sekian dan turun terus sampai dengan 2021 hanya mencapai 25% kebutuhan. Kita lihat backlognya itu hampir 10 triliun atau sekitar 10 triliun. Kalau hal yang semacam ini terjadi terus-menerus, ya kan? Hal yang semacam ini terjadi terus-menerus. Tentu pemeliharaan, perawatan, dan juga kinerja operasionalnya menjadi sangat rendah. Ini membahayakan. Akan menjadi faktor terjadinya kecelakaan perkeretaapian. Ya. Terlebih dari situ dibebankan untuk mengembalikan